Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke perkuliahan biokimia. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah nukleotida dan asam nukleat. Bentar saya share screen dulu. Ya, nukleotida dan asam nukleat. Ya. Nah ini menggambarkan bagaimana seseorang ya pusing ya atau kaget ya berhubungan dengan mempelajari nukleotida dengan molekul yang rumit seperti ini ya, dengan molekul yang rumit seperti ini. Kita lanjutkan. Nukleotida merupakan prekursor atau bahan dasar untuk asam nukleat RNA dan DNA. RNA singkatan dari ribonucleic acid atau bahasa Indonesianya ARN, asam ribonukleat. Sementara DNA singkatan dari deoksiribonucleic acid ya, atau bahasa Indonesianya ADN, asam deoksiribonukleat. Struktur dasar dari nukleotida terdiri atas 3 komponen, ada basa nitrogen, gula, dan ada fosfat, asam fosfat. Kita lihat struktur dasarnya. Ada struktur dasar tadi ada basa, gula, dan fosfat. Kita lihat, ini basanya ya. Bisa basa purin, bisa basa pirimidin. Kemudian untuk gulanya adalah berupa pentosa. Pentosa ya, ada 2 macam. Ada deoksiribosa untuk DNA dan ada ribosa untuk RNA ya, untuk RNA. Kemudian ada 2 istilah yang serupa sebagai komponen dari nukleotida ya, yaitu ada nukleotida dan ada nukleosida. Ada nukleotida dan ada nukleosida. Sekarang kalau kita bandingkan antara nukleotida dan nukleosida. Nukleotida ada 3 komponen. Tadi yang bulat adalah fosfat, yang segi 5 adalah gula, bisa ribosa, bisa deoksiribosa, dan yang segi 6 adalah basa pirimidin. Berarti nukleotida dibangun oleh basa nitrogen, gula deoksiribosa atau ribosa, dan asam fosfat. 3 komponen. Kalau kita lihat pada nukleosida ternyata hanya ada 2 komponen ya. Hanya ada 2 komponen, ini basa pirimidin atau basa nitrogen golongan pirimidin.
Kemudian yang segi 5 adalah gula deoksiribosa atau gula ribosa. Dengan kata lain, nukleosida adalah nukleotida yang kehilangan asam fosfat. Ya, begitu juga dengan di sini. Ini kebetulan basa nitrogennya adalah golongan purin. Nanti kita bahas. Golongan purin dibangun oleh sebuah cincin segi 6 dan sebuah cincin segi 5. Dalam nukleotida, basa purin, basa nitrogen golongan purin mengikatkan diri di gula pentosa, ya, bisa deoksiribosa, bisa ribosa. Kemudian, nah ini yang dua komponen ini berarti nukleosida, ya, dengan kata lain nukleosida dibangun oleh basa nitrogen, boleh purin, boleh pirimidin, dan gula pentosa, bisa deoksiribosa, bisa ribosa. Sementara untuk nukleotida berarti adalah nukleosida yang mengikat gugus asam fosfat. Ya, nukleotida adalah nukleosida yang mengikat gugus asam fosfat. Dengan kata lain, nukleosida adalah nukleotida yang kehilangan gugus asam fosfat. Hati-hati dengan istilahnya ya. Hati-hati dengan istilahnya yang mirip sekali. Nukleotida berbeda dengan nukleosida, sudah saya jelaskan tadi, karena nukleosida tidak mempunyai gugus fosfat, ya, hanya terdiri dari basa nitrogen dan gula pentosa. Sehingga kita sering menulis nukleotida sebagai nukleosida monofosfat, nukleosida difosfat, nukleosida trifosfat. Nah, ini adalah nukleosida yang mendapat tambahan fosfat disebut nukleotida. Jadi yang 3 ini adalah nukleotida karena ada tambahan fosfat. Nukleosida yang mendapat tambahan fosfat disebut nukleotida. Jadi tergantung pada jumlah fosfat yang dimilikinya atau jumlah fosfat yang diikatnya. Kalau 1 monofosfat, kalau 2 difosfat, kalau 3 trifosfat. Sementara deoksiribonukleotida ditulis dengan ada tambahan huruf D kecil, ya, huruf D, yang menunjukkan adanya gugus hidroksil pada atom C nomor 2 di dalam pentosanya, di dalam gula pentosanya. Ya, sehingga ada 2 golongan berdasarkan gula pentosanya. Ya, nukleotida ada 2 golongan berdasarkan gula pentosanya. Golongan pertama ribonukleotida apabila gula pentosanya adalah ribosa. Dan deoksiribonukleotida, saya ulang. Deoksiribonukleotida apabila gula pentosanya adalah deoksiribosa. Di samping itu, jenis nukleotida juga ditentukan berdasarkan jenis basa nitrogennya dan jumlah fosfat yang dimilikinya. Ya. Berdasarkan basa nitrogennya ada 2 golongan besar, tadi sudah kita bahas sebelumnya. Berdasarkan basa nitrogennya ada 2 golongan besar, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Ya. Basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin. Sementara basa pirimidin terdiri atas sitosin dan timin. Di samping itu terdapat juga urasil. Ya, urasil. Sehingga berdasarkan jenis basa nitrogennya plus jumlah fosfat yang dimilikinya, maka lalu adenin menjadi adenosin monofosfat. Adenin nukleotidanya adalah adenosin monofosfat. Kalau fosfatnya
1. Adenosin difosfat kalau fosfatnya 2. Adenosin trifosfat kalau fosfatnya 3. Nah, ini untuk golongan ribosa, ya, untuk golongan ribosa. Sementara untuk untuk golongan nukleotida. Ya, untuk golongan nukleotida dengan gula pentosanya ribosa. Ya, sementara berikutnya ada tambahan huruf D kecil di depan. Tambahan huruf D kecil di depan ini menunjukkan golongan nukleotida yang dibangun dengan basa nitrogen adenin, kemudian gula pentosanya adalah deoksiribosa, sehingga adenin dengan deoksiribosa dan 1 fosfat menjadi deoksiadenosin monofosfat. Deoksiadenosin difosfat kalau fosfatnya 2 dan gula pentosanya deoksiribosa. Ada juga deoksiadenosin trifosfat. Berikutnya, untuk basa nitrogen golongan purin yang kedua adalah guanin. Guanin. Tadi sama, apabila gulanya ribosa, maka tidak ada tambahan huruf D kecil di depannya. Nah, jadi untuk ini dan ini, dia adalah golongan gula yang dikandungnya golongan ribosa. Kemudian basa nitrogennya guanin. Selanjutnya tergantung pada jumlah fosfat. Guanosin monofosfat. Berarti fosfatnya 1, basa nitrogennya guanin, gulanya ribosa. Berikutnya GDP. Guanosin difosfat, 2 buah fosfat. GTP, guanosin trifosfat. Selanjutnya, untuk 3 yang di belakang ini adalah golongan deoksinukleotida. Deoksinukleotida tadi ditentukan oleh gula pentosanya berupa deoksiribosa. Ya, sehingga ada deoksiguanosin monofosfat. 1 gugus fosfatnya. Deoksiguanosin difosfat. 2 gugus fosfatnya. Deoksiguanosin trifosfat. Nah, ini untuk golongan dengan basa nitrogen berupa purin. Sekarang 3 yang di bawah, sitosin, timin, dan urasil. Ini ketiga-tiganya adalah golongan basa nitrogen pirimidin, ya, pirimidin. Kita mulai pirimidin pertama, basa nitrogennya adalah sitosin. Sitosin. Kemudian 3 pertama ini adalah gula pentosa ribosa. Sehingga sitidin ya. Ini tadi golongan pirimidin. Kalau ini adenosin, berarti ini sitisin. Sitisin monofosfat. Sitisin difosfat. Sitisin trifosfat. Sementara apabila ada huruf kecil D di depannya, dia adalah memiliki gula pentosa deoksiribosa. Sehingga golongan deoksinukleotida. Karena kandungan gula basa nitrogennya adalah sitosin, jadilah deoksisitidin trifosfat. Deoksisitidin difosfat, deoksisitidin trifosfat. Oh, di sini seharusnya deoksisitidin monofosfat, DCMP, ya. Kemudian timin. Timidin monofosfat, timidin difosfat, dan timidin trifosfat. Urasil berarti urasil, ya. Basa nitrogennya urasil, uridin, ya. Urasil jadi uridin. Jadi untuk golongan
untuk golongan pirimidin berubah nama menjadi berakhiran idin, sitidin, timidin, dan uridin. Sehingga uridin monofosfat, uridin difosfat, uridin trifosfat, deoksiuridin monofosfat, deoksiuridin difosfat, dan deoksiuridin trifosfat. Sementara untuk dua golongan, untuk adenin dan guanosin, ini adalah golongan purin. Golongan purin, nukleotidanya berubah nama dengan akhiran osin, sehingga jadi adenosin monofosfat. Guanin jadi guanosin monofosfat, dan seterusnya. Ya. Nah, kita lihat ini struktur molekul untuk basa nitrogen purin dan pirimidin. Kita mulai dengan purin pertama, yaitu adenosin disingkat dengan A. Adenin disingkat dengan A. Kita lihat, adenin memiliki sesuai golongan purin, dia memiliki cincin segi 6 dan cincin segi 5. Begitu juga dengan guanin, karena golongan purin dia memiliki cincin segi 6 dan cincin segi 5. Dengan struktur molekul, penomoran atomnya seperti ini, mengikuti mulai dari N. Mulai atom N, lalu mengikuti arah jarum jam. Sehingga C-nya nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, karena ini sudah bernomor 4 dan 5, maka sambungan 6 adalah 7. Tapi lawannya sekarang mulai sama. Mulai dari N juga sama, tetapi sekarang arah berlawanan dengan arah jarum jam. N-nya 7, C-nya 8, N yang ini 9. Sementara ada 2 NH2 di C nomor 6, cincin segi 6. Ada NH2, ada NH2 di C nomor 6, cincin segi 6-nya. Serupa juga dengan guanin ya. Purinnya memiliki struktur yang serupa, cincin segi 5. Yang ini cincin segi 5 dan yang ini cincin segi 6, penomoran sama. Ya, penomoran sama, yang membedakan hanya ini, gugus simpang di C nomor 6. Di C nomor 6, tadi untuk adenin diduduki oleh mengikat NH2. Sementara untuk guanin mengikat oksigen. Ya, mengikat oksigen. Ya, kemudian juga ada NH2 di C nomor 2. Ya. Ada NH2 di C nomor 2, sementara di C nomor 1-nya H. Ya, yang di sini C nomor 2, untuk adenin C nomor 2 H saja. Sekarang golongan pirimidin. Ada sitosin, timin, dan urasil. Dasar struktur molekulnya serupa, yaitu cincin segi 6 satu buah. Penomoran sama, dimulai dengan atom N, tetapi atom N yang di bawah. Lalu mengikuti arah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya. Mengikuti arah jarum jam, tapi mulai dari N yang di bawah. Bisa nggak N di atas? Boleh. Apabila CO-nya ditukar ke bawah, diputar. Ya. N nomor 1 boleh tidak? Di atas boleh diputar. Boleh tidak di kiri? Boleh diputar. Ya. Boleh diputar. Ya. Pembedanya sesama pirimidin adalah di C nomor 4, di C nomor 5, dan di C nomor 6. Kita lihat, di C nomor 4 untuk urasil CO sama dengan timin. Makanya urasil biasanya menggantikan timin untuk di RNA. Struktur molekul serupa. Pembedanya hanya di C nomor 5. Di C nomor 5 dia mengikat gugus metil CH3 untuk timin, sementara untuk urasil sama H saja untuk C nomor 5 dan C nomor 6. Begitu juga pada sitosin, C nomor 5 dan C nomor 6 sama dengan urasil, yaitu gugus H. Sedangkan pembedanya adalah di C nomor 4 dengan NH2 ya, dengan NH2. Nah, ini struktur molekul purin dan pirimidin dari golongan basa nitrogen.
purinnya adenin dan guanin, pirimidinnya sitosin, timin, dan urasil. Ya, kita lihat. Ada nukleosida, tadi sudah kita singgung yang di kiri, dan ada nukleotida yang di kanan. Cirinya nukleosida adalah adenin mengikat gula pentosa. Jadilah adenosin. Ini nukleosida. Guanin mengikat gula pentosa. Jadilah guanosin. Sitosin mengikat gula pentosa. Jadilah sitidin. Kemudian urasil mengikat gula pentosa. Jadilah uridin. Ingat, gula pentosa diikat di atom N. Ya, diikat di atom N. Tetapi beda-beda letak N yang mengikat. Ya, ini N di nomor 6 tadi ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 7. N nomor 7, 8, dan 9. Sama N nomor 9. Ini N nomor 1, 2, 3. Nomor 1 ya. Kemudian ini N juga N yang di bawah. Sama ya. Nah ini nukleosida. Cirinya adalah tidak ada gugus fosfat. Untuk nukleotida yang di kanan ini adalah nukleotida dengan tambahan gugus fosfat. Untuk nukleosida plus gugus fosfat jadilah nukleotida. Sehingga adenosin plus fosfat jadilah adenosin 5 aksen monofosfat. Fosfatnya diikat di C nomor 5. Guanosin mengikat fosfat jadilah guanosin 5 aksen monofosfat. Fosfatnya diikat di C nomor 5. Sitosin mengikat fosfat jadilah sitidin 5 aksen monofosfat. Kemudian uridin ya. Uridin mengikat fosfat di C nomor 5 jadilah uridin 5 aksen monofosfat. Ya, kemudian deoksiribonukleotida dan ribonukleotida. Deoksiribonukleotida dicirikan dengan gugus gulanya adalah deoksiribosa. Ya. Gugus gulanya adalah deoksiribosa. Sementara ribonukleotida gugus gulanya adalah ribosa. Apa bedanya ribosa dan deoksiribosa? Bedanya adalah di C nomor 2 ini ada OH untuk ya, OH positif di C nomor 2 untuk ribonukleotida atau ribosa dengan pentosa dengan C ada OH-nya di C nomor 2. Sementara untuk deoksiribosa di C nomor 2 tidak ada OH, kehilangan OH semua. Ini kehilangan OH semua. Atau kehilangan O. Kehilangan atom O sehingga sisa H2. Kehilangan atom O, sisa H2. Kehilangan atom O, sisa H2. Kehilangan atom O, sisa H2. Sementara untuk ribosa, di C nomor 2 masih ada atom O. Sehingga jadilah OH, COH. Ya, H dan OH. Sama. H dan OH. Ini juga H dan OH, ini H dan OH. Jadi pada deoksiribosa, gula pentosa kehilangan atom O di C nomor 2. Makanya lalu deoksi. Deoksi artinya hilang atau lepas, oksigen. Berarti kehilangan oksigen di C nomor 2. Berikutnya, nukleotida mengikat basa nitrogen pada atom C nomor 1 dengan ikatan glikosida. Gugus fosfatnya terikat pada gugus hidroksil atom C nomor 5. Sudah tadi ya saya jelaskan, ini mengulang saja. Kedua gugus di atas menyebabkan nukleotida mempunyai sifat
gugus fosfat bertindak sebagai asam kuat dengan pKa sama dengan 1. Ya. Sementara gugus amina dari basa purin dan basa pirimidin dapat mengalami protonasi, dapat mendapat tambahan proton. Sifat yang ketiga, nukleotida mampu menyerap sinar ultraviolet yang konsentrasinya dapat diukur. Ya. Nah, itu nukleotida. Sekarang kita masuki asam nukleat. Asam nukleat merupakan bagian organisme hidup yang sangat penting yang berfungsi membawa informasi genetik yang akan diturunkan atau ditransfer dari generasi ke generasi. Semua informasi genetik yang ada di dalam sel disebut DNA. Jadi secara kimia disebut DNA. Secara biologi disebut dengan gen. Ada 2 macam asam nukleat. Asam deoksiribonukleat atau ADN. Asam deoksiribonukleat, maaf salah, ini singkatannya ADN ya. Bahasa Inggrisnya deoksiribonucleic acid atau DNA. Berikutnya asam ribonukleat, ARN. Bahasa Inggrisnya ribonucleic acid, RNA. Asam nukleat merupakan polimer dari nukleotida yang dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Kita lihat, ini ikatan fosfodiester. Ya, ribonucleic acid atau RNA asam ribonukleat merupakan komponen berulang dari basa nitrogen, gula pentosa, dan asam fosfat. Gula pentosa berupa ribosa, ini adalah RNA, ribonucleic acid. Sementara untuk DNA, deoksiribonucleic acid, gula pentosanya berupa deoksiribosa, yaitu kehilangan atom O pada C nomor 2. Sama basa nitrogen dan ada gugus fosfat. Gugus fosfat mengikatkan diri di C nomor 5, basa nitrogen terikat pada C nomor 1. DNA, deoksiribonucleic acid. Bahasa Indonesianya ADN, asam deoksiribonukleat. Akhiran ik, bahasa Inggris, bahasa Indonesianya berubah menjadi at, ya. Asam deoksiribonukleat. DNA dikenal sebagai materi genetik yang merupakan komponen dari kromosom. DNA merupakan polimer dari deoksiribonukleotida, ya, saya ulang, DNA merupakan polimer dari deoksiribonukleotida yang dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Rangka dasar dari molekulnya terdiri dari gugus fosfat dan gula yang saling berseling. Fosfat, gula, fosfat, gula, ya, fosfat, gula, fosfat, gula, fosfat, gula, ya, berseling-seling. Dengan orientasi 5 aksen menuju 3 aksen. Fosfat, fosfatnya diikat pada C nomor 5 dari gula. Jika gugus fosfat dari C nomor 5 diberikan dengan OH pada C3. Di dalam sel, DNA berbentuk jalinan ganda atau double helix, ya, pita, 2 buah pita yang saling melilit, di mana gugus fosfat berada di luar dan basa nitrogen berada di dalam. Gugus fosfat berada di luar. Yang mana yang kuning? Yang kuning adalah fosfat.
Ya. Kemudian nitrogennya berada, basa nitrogen berada di dalam. Basa nitrogennya di mana? Ini di dalam yang biru. Ya. Yang biru ini adalah basa nitrogen. Jalinan ganda yang terbentuk bersifat antiparalel. Maksud antiparalel itu mereka saling melilit, bukan saling melilit dari atas ke bawah bersama-sama, enggak. Mereka melilit, bukan melilit dari atas, saling melilit bersama-sama ke bawah, enggak. Itu paralel namanya. Kalau antiparalel melilitnya adalah yang satu melilit dari atas ke bawah, yang satunya melilit dari bawah ke atas. Jadi begini. Ya, lilitannya akhirnya, nah yang atas ke bawah melilitnya, yang bawah ke atas. Nah, disebut dengan antiparalel. Nah, kita lihat ini. Kita lihat. Di dalam nukleotida terdiri atas fosfat, gula. Fosfat, gula. Fosfat, gula. Fosfat, gula. Ini di rantai pertama. Di rantai kedua pasangannya sama. Fosfat, gula. Fosfat, gula. Fosfat, gula. Fosfat, gula. Tetapi tadi antiparalel. Karena antiparalel maka dari 5 aksen atas ke 3 aksen bawah. Sementara yang di kanan, yang di sebelahnya, kiri itu kalau di video kita, ya. Saya mengikuti video kita aja ya. Yang di kanan adalah 5 aksen ke 3 aksen. Lilitannya dari atas ke bawah. Sementara yang di kiri dari 5 aksen ke 3 aksen tapi di bawah, lilitannya ke atas. Ya, sehingga nanti begini. Ya, saling melilit dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas lalu berlilitan, ya. Kemudian basa nitrogen menghubungkan kedua rantai, ya. Basa nitrogen menghubungkan kedua rantai polinukleotida. Kenapa poli? Karena mononya adalah nukleotida tadi. Ini. Sementara lalu jadi semuanya adalah polinukleotida tunggal. Yang di sebelahnya polinukleotida tunggal. Lalu saling melilit dengan ikatan hidrogen, ya. Dengan ikatan hidrogen antara purin dan pirimidin. Timin berpasangan dengan adenin dengan 2 ikatan hidrogen. Sitosin berpasangan dengan guanin dengan 3 ikatan hidrogen. Begitu juga kembali lagi timin berpasangan dengan adenin dengan 2 ikatan hidrogen. Sitosin berpasangan dengan guanin dengan 3 ikatan hidrogen. Terbalik, bisa terbalik. Ada kemungkinan ini kebetulan. Ada kemungkinan adenin dengan timin, tetapi tetap sama saja 2 ikatan hidrogen. Ada kemungkinan guanin dengan sitosin, ya, dengan 3 ikatan hidrogen dan seterusnya. Nah, jadi untuk DNA, basa purinnya hanya adenin dan guanin. Basa pirimidinnya timin dan sitosin, ya. Timin dan sitosin untuk DNA. Tetapi nanti untuk RNA timin tidak ada, digantikan oleh urasil, ya. Untuk RNA timin tidak ada, digantikan oleh urasil. Kita lihat susunan basa nitrogen pada jalin ganda DNA tidak random, ya. Artinya apa? Pasangannya yang tidak random. Ada aturannya, tadi sudah dijelaskan bahwa guanin berikatan dengan sitosin, adenin berikatan dengan timin, atau sebaliknya. Sitosin berikatan dengan guanin, timin berikatan dengan adenin. Antara guanin dan sitosin 3 ikatan hidrogen, antara adenin dan timin 2 ikatan hidrogen. Nah, ini. Ya. Nah, ini antara sitosin dan guanin. Ada 3 ikatan hidrogen. Sudah dibahas tadi ya, bahwa antara basa nitrogen satu dengan basa nitrogen lain dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Menurut Watson dan Crick, nah ini Watson dan Crick ini penemu DNA, penemu struktur molekul gen tadi atau DNA.
DNA dapat mengalami replikasi ya untuk memperbanyak diri ya sehingga informasi genetik digandakan. DNA di dalam sel ditemukan 3 bentuk yaitu bentuk A, bentuk B, bentuk A dan bentuk Z. Bentuk B, bentuk A dan bentuk Z. Ya, sekarang nanti cari perbedaan bentuk A, bentuk B, dan bentuk Z dari ketiga macam DNA tersebut. Ya, cari nanti. Nah, kemudian ini mekanisme replikasi DNA. Ada perbaikan DNA untuk rekombinasi genetik. Ya, untuk rekombinasi genetik. Kita lihat, ini ada rantai DNA dari 5 aksen ke 3 aksen, dan dari 5 aksen ke 3 aksen. Yang ini dari kiri ke kanan, yang ini dari kanan ke kiri. Ya, saling melilit. Yang satu dari kiri ke kanan, dan yang satu dari kanan ke kiri. Yang tadi disebut sebagai antiparalel. Lalu DNA mengalami transkripsi. Ya, transkripsi ini adalah pembentukan RNA dari DNA. Bagaimana transkripsi terjadi? Putusnya ikatan hidrogen pada pasangan basa nitrogen di DNA. Sehingga sekarang daerah yang putus ini membentuk pasangan baru, dan pasangan yang baru inilah yang disebut dengan RNA. Nanti keluar dari DNA-nya. Begitu RNA keluar dari DNA-nya, maka DNA pasangan lama kembali berpasangan. Ya, dengan terbentuknya RNA inilah lalu terjadi proses sintesis protein di mana kode-kode genetik digunakan untuk menjalankan mekanisme proses sintesis protein dari asam amino, rantai asam amino dengan urutan tertentu. Seperti halnya protein, asam nukleat juga mempunyai struktur primer, struktur sekunder, dan struktur tersier. Dan mempunyai arah sens. Asam nukleat juga mempunyai individualitas yang ditentukan oleh urutan basa nitrogennya sebagai struktur primer. Jadi, asam nukleat struktur primer adalah seutas rantai asam nukleat. Ya, seutas aja, belum saling melilit. Dia dibangun oleh urutan nukleotida tertentu dengan urutan basa nitrogen tertentu. Nah, urutan basa nitrogen tertentu ini adalah sebagai informasi genetik pada struktur primer. Kita lihat. Untuk contoh ini, dari 3 aksen ke 5 aksen. Adenin, sitosin, guanin, timin, dan sitosin. Nah, ini kode genetik untuk rantai tunggal yang ini. Ya, disebut sebagai informasi genetik pada struktur primer. Contoh ini adalah ACGTC. C adalah sitosin. A guanin, C sitosin. A adenin, C sitosin, A adenin, C sitosin, G guanin, T timin, C sitosin. Ini struktur, karena dia struktur primer hanya satu rantai tunggal. Kemudian struktur sekunder berupa DNA double helix. Nah, ini penemuan Watson and Crick. Dia menjawab struktur 3 dimensi DNA dengan sinar X, pola difraksi sinar X. Ya, dia menemukan struktur 3 dimensi DNA dengan pola difraksi sinar X, yaitu hasil penelitian Rosalind Franklin. Ya, menyimpulkan bahwa DNA mempunyai struktur double helix, tadi 2 buah pita yang saling melilit. Dengan 10 basa nitrogen setiap putaran. Putarannya 100 dalam satu lingkaran.
Dalam satu lingkaran sampai ke titik awal, ya. Dalam satu lingkaran sampai lagi ke titik awal adalah sesuai lingkaran yaitu 360 derajat, isinya ada 10 basa nitrogen. Basa nitrogennya adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Saya ulang. Basa nitrogennya adenin berpasangan dengan timin atau sebaliknya, timin berpasangan dengan adenin, guanin berpasangan dengan sitosin atau sebaliknya, sitosin berpasangan dengan guanin. Ada cekukan mayor dan minor dalam lilitan, ya, karena dia seperti tangga terpilin. Dengan arah putaran double helix ke kanan. Jadi arah putarannya sesuai arah jarum jam ke kanan. Di samping itu, DNA yang double helix ini juga dapat mengalami self-replication, ya. Mampu mereplikasi diri sendiri. Ya. Ada beberapa teori replikasi DNA. Ya, teori yang terkenal adalah semi konservatif. Ya. Teori yang paling banyak dianut adalah semi konservatif. Apa yang terjadi? Di dalam teori semi konservatif, dua buah nih, ini asalnya dua buah pita DNA yang awalnya saling melilit, putus ikatan hidrogen di pasangan basa nitrogen. Karena putus ikatan basa nitrogen di pasangan basa nitrogennya daerah biru, ya ini yang di atas belum putus, tapi yang di bawah putus. Karena yang di bawah putus ini, apa yang terjadi? Daerah yang putus lalu terbentuk pasangan baru yang merah muda atau yang pink. Ya, pada awalnya pasangan lama adalah yang biru. Tapi tiba-tiba karena pemutusan ikatan hidrogen pada pasangan lama, efeknya bagian bawah dari pita biru berdiri sendiri tidak berikatan lagi. Dengan tidak berikatan lagi terjadi replikasi dengan semi konservatif, yaitu pita yang tidak berikatan masing-masing membentuk pasangan baru yang berwarna pink. Warna ini hanya menunjukkan bahwa dia adalah pasangan baru. Ya. Apa bedanya semi konservatif dengan konservatif dan dispersif? Ya, jadi bedanya menurut dispersif bahwa pita DNA itu potong potongannya sembarang, ya. Potongan sembarang itu diistilahkan apa? Kalau kita ambil sampel random, ya. Dipotong random terserah aja. Lalu potongan-potongan yang berdiri sendiri ini membuat sambungan baru. Ya, bikin sambungan baru. Nah, itu dispersif. Bagaimana dengan konservatif? Kalau konservatif sama antara dua pita yang berpasangan putus ikatan hidrogen, tetapi putusnya misah-misah. Kalau ini tadi kan putusnya dalam satu pita tidak misah. Kalau yang konservatif putusnya misah. Di sini misah dengan bagian sini, misah dengan bagian sini. Sehingga ada bagian yang putus. Bagian yang putus ini nyambung baru. Ya, bagian yang putus nyambung baru. Ya, pengamatan dengan difraksi sinar X yaitu ada dua macam, ya. Ada dua macam bentuk DNA berdasarkan pengamatan dengan difraksi sinar X, yaitu bentuk B dan bentuk A. Yang umum adalah bentuk B atau B-form. Sementara A-form adalah RNA double helix. Dengan gugus OH pada RNA tidak memungkinkan melipat lebih dekat, sehingga membentuk A-form atau bentuk A yang lebih lebar. Ya, jadi lilitannya lebih lebar untuk bentuk A. Yang bentuk B lilitan tidak begitu lebar, ya. Sehingga apa? Ini lingkaran lilitannya lebih besar dibandingkan dengan bentuk B.
Bentuk B, lingkaran lilitan lebih kecil. Nah, kita lihat ini proses replikasi DNA, dan ini ya. Ini adalah DNA double helix asal. Ya, atau DNA double helix induk, atau DNA double helix yang lama. Karena pengaruh suhu panas, maka putus ikatan hidrogen. Dengan putus ikatan hidrogen separuh. Tetapi apabila lebih panas, maka ikatan hidrogen putus semua. Sehingga masing-masing rantai double helix berdiri sendiri, tidak berikatan lagi. Tetapi apabila suhu sudah mulai normal lagi, mulai dingin lagi, maka rantai DNA double helix kembali terbentuk. Ya, kembali terbentuk. Dalam kondisi normal, kondisi fisiologis yang normal, DNA relatif stabil, tidak mudah putus ikatan gandanya. Tidak mudah putus lilitan ganda. Tetapi kadang menjadi tidak stabil karena ada proses replikasi dan transkripsi. Ya, proses replikasi dan transkripsi. Disosiasi double helix DNA karena proses denaturasi. Jadi proses di mana keadaan tidak normal mengakibatkan double helix DNA mengalami disosiasi atau putus ikatan sehingga berdiri sendiri masing-masing. Misalnya pada saat DNA dipanaskan, ya, maka double helix akan terbuka. Kemudian tingginya suhu untuk pemanasan tergantung pada rasio ikatan antara guanin sitosin atau adenin dan timin. Kandungan guanin sitosin dapat dihitung dengan guanin sitosin per total basa nitrogen kali 100%. Sekarang RNA. Ada 4 macam RNA. HNRNA atau heterogeneous nuclear RNA. Kemudian mRNA, messenger RNA, rRNA, ribosomal RNA, tRNA, transfer RNA, dan snRNA. Apa ya SN sebentar? Small nuclear RNA, ya. Berarti RNA kecil, ya. RNA di inti kecil. Ya. Nah, kita lihat ini RNA sama saja dengan DNA, bedanya adalah bahwa RNA rantainya tunggal, ya. Lilitan, kalaupun melilit, maka lilitan adalah dari dirinya sendiri. Kalau melilit dari dirinya sendiri. Kalau DNA tadi melilit 2 buah rantai. Kalau RNA melilit, dia adalah lilitan dari dirinya sendiri dari satu rantai. Kita lihat sama aja, ya. Adenin jadi gula, asam fosfat, gula, fosfat, gula, fosfat, gula, fosfat, gula, fosfat, gula. Mengikat basa nitrogen adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Ingat, tadi di RNA timin digantikan oleh urasil. Heterogeneous nuclear RNA merupakan hasil transkripsi langsung dari DNA. Sementara mRNA telah mengalami proses post-transkripsi sehingga menghilangkan intron. Jadi intron ini adalah kodon-kodon yang tidak ditranslasi, ya. Kodon-kodon yang tidak ditranslasi menjadi asam amino, urutan asam amino dalam sintesis protein, sehingga dia dipotong, ya. Sementara pada HNRNA belum dipotong intronnya, kemudian pada mRNA intronnya dipotong.
Intron ini adalah kodon-kodon yang tidak ditranslasi pada saat sintesis protein. Kemudian rRNA, komponen ribosom, RNA ribosom, di mana sedang berlangsung translasi. Kemudian tRNA, RNA transfer menerjemahkan kode genetik, menghubungkan antara asam nukleat dengan asam amino, menghasilkan protein. Kemudian ada small nuclear RNA. snRNA membantu proses splicing dalam post transkripsi, ya. tRNA dibangun oleh asam nukleat, tRNA membangun asam nukleat dan asam amino tertentu. Kemudian juga tRNA berhubungan dengan pembentukan sequences, ya, rantai. tRNA berhubungan dengan pembentukan rantai peptida dari asam amino, di mana tRNA sebagai membangun kode-kode genetik untuk urutan asam amino tertentu. Antikodon merupakan sekuens dari 3 nukleotida yang terdapat pada tRNA yang komplementer dengan kodon mRNA. Nah, ini tRNA, ya. Yang ini antikodon. Yang ini adalah kode-kode genetik untuk asam amino nanti yang dibawa, ya. Yang ini antikodon. Antikodon ini nanti memiliki kode-kode yang komplementer dengan mRNA, ya, dengan mRNA. Nah, ini bentuk dari tRNA. Ya, tRNA berbentuk seperti semanggi, ya. Ini seperti semanggi. Ini diluruskan aja, seharusnya ini saling melilit, ya. Diluruskan hanya untuk memudahkan memahami gambarnya. Seharusnya ini saling melilit, berbentuk seperti semanggi yang saling melilit. Satu buah pita aja, ya. Ini satu buah pita saja kan. Nah, satu buah aja pita yang saling melilit. Fungsi biologis. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, sehingga DNA sebagai komponen dari DNA merupakan komponen dari kromosom. Fungsi lain yaitu nukleotida sebagai pembawa energi dalam bentuk ATP tadi, ADP, ATP, dan AMP. Nukleotida sebagai koenzim dalam bentuk NAD, nikotinamid adenin dinukleotida. Atau FAD, flavin adenin dinukleotida. Nah, ini koenzim, ya. Dan ada enzim juga. Nah, ini contoh tadi sebagai koenzim, ya. Sebagai koenzim nikotinamid adenin dinukleotida. Ini ada basa nitrogennya, adenin. Ini ada gula pentosa. Nah, ini ada, ya, sehingga seolah-olah di 2 buah nukleotida, ya. Ini seolah-olah 2 buah nukleotida. Makanya lalu dinukleotida. Asam nikotinat, ya. Nikotinamid, asam nikotinat berikatan dengan
adenosin fosfat. Ya. Jadilah nikotinamid adenin dinukleotida. Sementara ini adenosin trifosfat. Adenin mengikat gula dengan 3 buah fosfat. Kemudian ini struktur molekul rRNA atau RNA ribosom. Nah, ribosom. Nah, ya. Demikian tadi ya kuliah kita tentang struktur molekul nukleotida dan asam nukleat ya. Di mana nukleotida dan asam nukleat berperan penting dalam komponen pembentukan sintesis protein ya. Komponen pembentukan sintesis protein. Tetapi kita hanya membahas sampai struktur molekul saja ya. Kita membahas sampai struktur molekul saja. Demikian perkuliahan kita. Kalau ada pertanyaan seperti biasa silahkan ketik di komen. Kalau ada temannya yang mampu menjawab sebelum saya jawab silahkan dijawab dulu. Saya menunggu dulu ya. Tidak langsung saya jawab, saya menunggu dulu kalau ada temannya yang menjawab pertanyaan tadi. Kalau tidak ada yang menjawab, nanti saya yang menjawab. Atau kalau jawaban temannya masih kurang, nanti saya tambahkan. Ya, demikian tadi kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat buat perkembangan pengetahuan kita. Semoga aktivitas kita hari ini mendapat barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.